Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, sekarang kita lanjut sesi ke-12, menghormati guru. Baca adab murid kepada guru pasal ketiga. Adab murid kepada guru. Nah, lihat sini ada poinnya. 18 menghormati guru. 19 wajib menjadikan guru itu sebagai modalmu, artinya suri tauladanmu. Kemudian yang ke-20 semangat mengajar guru. 21 menulis ucapan guru. Sampai 22 belajar, bolehkah belajar dari ahlu bid'ah mubtadi. Baik, baca. Menghormati guru. Karena pada dasarnya ilmu itu tidak bisa dipelajari dari buku. Akan tetapi harus dari guru yang membimbingmu menguasai kunci-kunci belajar agar engkau selamat dari kesalahan dan ketergelinciran. Oleh karena itu, engkau harus menjaga sikap hormat kepada guru. Sungguh, sikap hormat kepada guru merupakan indikasi kesuksesan, keberhasilan, dan taufik. Hendaklah itu di garis bawahi. Belajar dari guru dengan adab, menghormatinya, itu tanda kesuksesan ketika belajar. Ya, terus. Hendaklah engkau menghormati, memuliakan, menghargai, dan bersikap ramah kepada guru. Laksanakan semua adab sopan santun kepada guru ketika engkau duduk bersamanya dan berbicara dengannya. Hendaknya engkau bertanya dengan baik, mendengar dengan seksama, sopan dalam membaca buku, dan membawa buku di hadapannya. Nah, lihat, situ contohnya. Hendaknya engkau bertanya dengan baik. Berarti contoh menghormati guru. Bertanya dengan baik. Kalau orang Arab itu thariqah, nanyanya itu cara bertanya itu mereka doakan biasanya. Ya Syekh, ahsanallahu ilaik. Wahai Syekh, semoga Allah itu memberikan kebaikan untukmu, gitu. Jadi dia doakan dulu baru nanya. Ya, itu adab yang baik. Itu contoh cara bertanya dengan baik. Terus mendengar dengan seksama. Maka siapkanlah kopi kalau mau ngaji. Bisa dengar gitu, melek matanya itu. Bukan hanya gurunya, muridnya nanti kopi itu. Apalagi daurah kayak begini, harus sudah ada persediaan kopi itu nanti. Tinggal air panas di belakang itu. Terserah mau sasetan kayak mau kopi asli kayak terserah. Kan masing-masing orang sendiri. Ada yang pakai sobek, ada yang enggak gitu. Terus sopan dalam membaca buku. Ya, ada baca buku. Sebenarnya ada buku khusus sendiri. Yang ini membahas tentang cara membaca buku. Itu ada. Ya, ada cara membaca buku, ada sendiri itu. Itu karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Contoh misalnya buku tidak dilipat. Jadi jangan kasih batas itu pakai lipatan. Pakai batas kertas itu loh, taruh tengah gini. Ora dilipat selembar gini, ha. Itu. Harusnya ini kalau buku ada, harusnya nggak dekat-dekat snack sama minum, harusnya. Gitu. Karena kalau tumpah masalah. Harusnya kayak gitu. Tapi gimana lagi, mejanya gini. Harusnya gitu memang. Nggak boleh makan gorengan terus pegang buku itu. Nggak boleh. Teterin. Apa pengaruhnya? Minyak. Perawan banget. Kalau kitab Indonesia sih bisa cari-cari. Kalau kitab Arab nangis-nangis kamu minyak itu. Perawan banget. Nggak boleh. Jadi kalau ini langsung dibersihkan dulu baru pegang kitab gitu. Orang-orang perpustakaan tahu kayak gitu, tahu. Mereka punya aturan-aturan. Itu hormati. Dia itu sopan dalam baca buku gitu. Jadi buku benar-benar dijaga. Terus jangan membawa buku di hadapannya juga. Kalau bawa buku di hadapan guru juga di sini ada aturannya sini. Husnul adab fi tasaffuh alkitab amamahu wa ma'al kitab. Ya.
wa tarki tatawul wal mumarah amamahu. Ya, di sini juga tadi disebut ya, membawa buku di hadapan, jangan bersikap lancang dan berdebat di hadapannya. Berarti ada berikutnya lagi. Jadi sopan dalam membaca buku, terus sopan dalam membawa buku. Terus apa lagi tadi? Jangan mendahuluinya bicara atau berjalan, maaf, jangan bersikap lancang dan berdebat di hadapannya. Kadang kita tidak bisa menghargai pendapat guru ya saat berbeda dengan kita gitu. Akhirnya gurunya didebat. Ya, seakan-akan tidak terima dengan pendapat guru tadi. Akhirnya dia emosi ketika sampaikan pertanyaan gitu. Nah, ini dijaga adab. Kalau dengan guru tidak banyak debat. Nanti ada caranya gitu. Ustaz, saya pernah dengar kayak gini bagaimana? Gitu aja tanya sudah. Oh, berarti dia ingin dengar pendapat lain. Kan lebih enak. Terus ada lagi situ lanjutannya, jangan mendahulunya berbicara atau berjalan. Nah itu, jangan mendahului berbicara. Yang lebih tua dulu bicara. Kalau di sini kaitannya dengan guru berarti gurunya dulu bicara. Misalnya kalau duduk di majelis. Kalau di sini juga berjalan, jangan mendahulinya berjalan. Dan adab kayak gini ini, kiai-kiai di negeri kita itu kayak gitu tuh adabnya. Biasanya muridnya tunggu dulu kiainya keluar gitu, sendalnya disiapin dulu, wah, baru setelah itu mereka bubar. Kalau kita rata-ratanya ini kiainya belum keluar, ya murid sudah bubar duluan gitu, terus pergi gitu aja. Bahkan bagian dari kesopanan itu, murid itu bubar itu tidak membelakangi gurunya. Artinya bubar lebih dahulu sebelum gurunya itu pergi. Baiknya seperti itu. Atau sebelum gurunya itu menutup majelis. Ini belum tutup subhanakallahumma bihamdika sudah siap-siap angkat gitu, langsung melencing pergi gitu. Contohnya ya butuh ya, kalau belum biasa ya harus diberitahu pada jamaah seperti itu. Nah itu contohnya ya. Bersikap lancang dan tadi ya jangan mendahulunya berbicara atau berjalan. Saya itu pernah lihat perkataan Syekh Utsaimin di mana itu ya. Tadi itu perkataan Syekh Utsaimin tadi tidak boleh bubar dulu sebelum guru itu menutup majelis. Kecuali ada kepentingan mendesak gitu loh. Terus lanjut lagi di bawahnya apa itu? Jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara di hadapannya, menyela pembicaraan dan pelajarannya. Nah lihat di situ, tulis lagi jangan banyak bicara di hadapannya. Atau apa lagi? Atau mendesaknya. Menyela, ya, menyela pembicaraan. Berarti jangan menyela pembicaraan. Terus atau mendesak menjawab pertanyaan. Jangan mendesak menjawab pertanyaan. Walaupun di sebagian tempat belum bisa diterapkan, namun butuh adab ini disampaikan. Ini adab dalam belajar. Karena kemarin ya, walaupun tidak ada dalilnya pun, orang-orang soleh, ulama praktekkan kayak gitu. Maka kita contohi yang soleh-soleh tadi dalam beradab bermajelis. Terus halaman berikut, Hindarilah banyak bertanya, terutama di hadapan halayak ramai, sebab semua itu akan membuatmu lupa diri dan gurumu bosan. Jangan memanggil gurumu dengan menyebut namanya saja. Nah, berarti jangan terlalu banyak bertanya tadi, seperlunya. Terus apa lagi? Dengan menyebut namanya. Jangan panggil guru dengan menyebut namanya. Namun panggil Pak siapa, Ustadz siapa gitu, guru siapa gitu. Kalau itu kiai siapa, syekh siapa gitu. Ya. Ada penempatan, ya, penempatan ketika manggil seseorang gitu. Ya istilahnya kalau orang sini itu saru kalau panggil kayak begitu. Gak sopan kamu itu sudah ini guru itu dipanggil kayak gini. Sama kalau guru di sekolah juga demikian.
Walaupun kita tahu nama aslinya dipanggil rumah kayak gitu. Ya, Pak Slamet itu di rumah dipanggil Pak Mehmet kok. Nggak boleh, nggak santun kalau sudah berhadapan dengan dia langsung. Itu panggilan rumah misalnya. Atau mungkin itu saudaramu gitu. Itu abangmu misalnya, abangmu. Saya panggil dia itu abang ini kok. Iya, namun kalau di hadapan orang lain, panggil baik-baik. Kalau nggak ada yang negur kamu nanti, kamu ini nggak sopan gitu. Kan kemarin kita sudah bahas muru'ah kan? Ya, muru'ah itu nggak sopan itu. Khawarimul muru'ah jadinya. Ya, terus jangan menyebutnya lagi. Atau menyebut nama dan julukannya. Misalnya, wahai guru fulan, tetapi katakan wahai guruku atau wahai guru kami. Jangan menyebut namanya karena yang demikian itu lebih santun. Jangan berbicara kepadanya dengan menggunakan kata ganti kamu atau memanggilnya dari jauh kecuali dalam keadaan darurat. Nah, misalnya kalau orang sini itu nama apa ini? Kadang nama diubah itu. Ada namanya bagus, misalnya dia bagus namanya, ya namanya misalnya Joko gitu. Nama apa lagi? Versi apa lagi? Orang sini tahu? Hah? Nah, itu nama-nama kadang melecehkan juga kan? Nah, kalau kayak begini nggak usah gurunya panggil pakai nama-nama gitu lagi. Julukan-julukan jelek gitu. Ya, dipanggil misalnya apa? Gendut gitu. Tahu semisal itu. Ya, nggak boleh. Apalagi kalau sudah jadi guru, nggak boleh panggil gelar-gelar yang jelek apalagi. Nah, terus perhatikan petunjuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang adab kepada guru yang mengajarkan kebaikan kepada seluruh manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 64. Nah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian itu menjadikan panggilan pada Rasul di antara kalian sama dengan panggilan kamu kepada lainnya. Ya. Kalau Nabi Muhammad panggil pakai gelarnya berarti Nabi Muhammad, wahai Nabi gitu. Maka kalau guru juga demikian, dia panggil ya dengan ada tambahan panggilan hormat di depannya, Pak Guru, Pak Ustadz, Pak Kiai gitu. Ya, tidak cukup dengan nama. Ya, tidak boleh dia panggil cuma sekadar nama saja. Terus, tidak sepatutnya lagi? Tidak sepatutnya engkau memanggil ayah kandungmu dengan panggilan wahai fulan atau menyebut namanya, atau wahai ayahku fulan. Begitu pula halnya tidak baik jika engkau memanggil gurumu seperti itu. Nah, lihat, di sini berarti memanggil ayah plus nama. Nah, itu tadi ya. Tadi ada manggil cuma namanya saja atau ayah plus nama. Baiknya panggil ayah saja. Terus, berusahalah selalu menghormati forum belajar, menunjukkan rasa gembira terhadap pelajaran dan mengambil manfaat darinya. Jika engkau mengetahui kesalahan atau kekhilafan guru, jangan sampai hal itu menjatuhkan kedudukannya di matamu, karena sikap itu akan menyebabkanmu terhalang dari mendapatkan ilmunya. Siapakah orang yang bisa sama sekali bersih dari kesalahan? Nah, lihat, dicatat itu. Jangan, istilahnya bahasa kita itu, jangan mudah mentahzir guru, gitu aja. Jangan mudah menjatuhkan kedudukan guru kalau ia jatuh dalam kesalahan. Maka dia tetap gurumu gitu, walaupun dia salah di situ. Ya, tetap gurumu. Maka hormati dia. Mungkin dulu belajarnya dari dia awalnya, tapi tahu dia punya pemahaman menyimpang di sini, namun tetap menganggap dia gurumu itu, karena dia telah kasih modal untukmu awalnya dulu. Nah, ini maksud perkataan beliau di sini. Mungkin sekarang nggak belajar dengan dia lagi, karena ada beberapa pemahaman saya kurang setuju gitu. Ini rawan pemahamannya, ini pemahaman prinsip akidah juga. Namun tetap menganggap itu gurumu. Tidak boleh jatuhkan dia. Jadi ada ilmu yang diberikan, pasti ada ilmu-ilmu yang dulu yang pernah dia kasih gitu. Terus hindari melakukan hal-hal yang mengesalkan guru dan apa yang disebut oleh orang-orang Arab keturunan sebagai perang urat saraf, yaitu menguji kemampuan ilmiah dan kesabaran guru. Nah, menguji kemampuan ilmiah dan kesabaran guru. Misalnya, ini kalau pesan singkat sering tanya dalil panjang lebar.
gitu. Beda kalau di majelis ilmu ya, kalau majelis ilmu wajar-wajar saja gitu. Namun kadang sudah lewat SMS ya, terus panjang tanya, Ustadz tolong dalil detailnya dong. Dalil detail, nulis juga ada waktu gitu. Kalau cuma copy paste saja bisa gitu loh. Dan ada yang nggak bisa luangkan waktu panjang lebar untuk jawab. Kadang cuma boleh, ada yang cuma tidak boleh, kadang cuma halal, haram, sudah. Ya, singkat gitu. Kalau panjang lebar, ketemu langsung. Walaupun sekarang bisa terbantu ada voice, ya, ada suara, bisa. Kadang pun dengan suara dia masih mikir-mikir, nimbang-nimbang gitu. Jadi ditambahkan lagi di situ, jangan menguji kemampuan ilmiah dan kesabaran guru. Terus lanjut. Jika engkau memandang perlu pindah kepada guru lain, maka mintalah izin kepadanya. Nah, itu garis bawahi. Kalau mau ngaji pada guru lain, atau ini misalnya dalam satu majelis ada guru lain masuk, minta izin. Izin kepada siapa? Guru yang pertama. Berarti ada berikutnya, minta izin jika mau belajar pada guru lain. Siapa tahu dia nggak rekomendasikan, iya kan? Dia nggak rekomendasikan, itu kurang pas kamu ngaji ke dia itu. Bisa jadi. Atau sama juga kalau guru ini berlangganan hadir, kamu ganti posisi dia gitu. Minta saran dia, mau Ustadz kalau bisa nggak kosong Ustadz, ada yang ganti nggak gitu. Minta saran dia. Jangan semau panitia gitu. Ya. Minta saran dia, nanti dia kasih rekomendasi. Sama Ustadz ini aja, bagus dia itu. Nah terus. Itu lebih memelihara sikap hormatmu kepadanya dan lebih menjaga hatinya agar tetap mencintai dan menyayangimu. Nah terus. Laksanakan berbagai adab lain yang secara naluriah bisa diketahui oleh setiap orang yang mendapatkan taufik dan diberkati dalam rangka memenuhi hak gurumu sebagai ayah spiritual. Nah, di sini berarti jadikan guru sebagai ayah spiritual. Istilah bagus dari beliau itu. Sebagai ayah spiritual. Di sini bahasa Arabnya itu ubuwah diniyah. Terus. Atau yang dalam beberapa konstitusi disebut sebagai rodo adabi. Sebutan ayah spiritual yang dilakukan oleh para ulama lebih tepat, namun meninggalkannya lebih baik. Nah, namun meninggalkannya lebih baik, ya, karena nanti dikira satu-satunya yang kuasai agama cuma dia saja gitu. Namun istilah awal itu masih boleh dia, namun ada yang lebih baik, nggak disebut seperti itu. Ya, terus. Ketahuilah, sesuai dengan kadar penjagaan rasa hormatmu kepada guru akan diperoleh kesuksesan. Sebaliknya, sesuai dengan kadar pengabaiannya terlihat tanda-tanda kegagalan. Peringatan penting. Aku memohon agar Allah melindungimu dari perilaku orang-orang ajam, para pengikut thariqat dan ahli bid'ah di kalangan khalaf, yaitu sikap hormat yang menyimpang dari adab-adab syar'i, seperti menjilat tangan, mencium pundak, memegangi tangan kanan guru dengan kedua tangan ketika bersalaman, seperti keadaan orang-orang dewasa ketika menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak, membungkuk ketika mengucapkan salam, menggunakan istilah-istilah yang merendahkan seperti tuan, sayyid, maulaya, dan sebagainya yang biasa digunakan oleh para pembantu dan budak. Perhatikan perkataan ulama salafi, Syekh Muhammad Bashir Ibrahimi Al-Jazairi, wafat tahun 1380 Hijriah, rahimahullah. Nah, di sini beliau katakan jangan lakukan hal-hal berikut sini. Misalnya apa tadi? Menjilat tangan. Gimana menjilat tangan itu? Lahsil aidi. Bolak-balik. Borokan. Ya, gitu-gitu misalnya. Kalau cium ini dia nggak singgung di sini ya. Yang lahsil aidi. Wa takbilil aktaf, pundaknya dicium. Ya, terus wal qabdi alal yamini bil yamin wa shimal indas salam. Memegangi tangan kanan guru dengan kedua tangan, bil yamin dengan kedua tangan,
Tangan kanan dan tangan kanan ketika salaman. Ya. Dia pegang dua begini, cium gitu misalnya. Atau dia pegang dua-duanya. Dan di sini Syekh Ibnu Utsaimin berikan contoh tentang takbilul aidi, cium tangan. Ini sering terjadi kata beliau, wala ba'sa bihi. Seperti itu tidak masalah. Malam yakhruj ila hadil ifrat wa ziyada. Yang penting tidak berlebihan. Tuh. Berarti hukum cium tangan bagaimana? Boleh. Berarti menghormati guru masih boleh dengan mencium tangannya. Beliau katakan la ba'sa bihi. Tadi yang tidak boleh mencium pundak, memegang tangan kanan guru dengan kedua tangan sekaligus. Nah, di sini juga beliau contohkan lagi. Ketika ada muridnya datang dari safar atau dia datang dari safar, fala ba'sa ayu qabbila jabhatahu wa hamatahu wa aktafahu. Dan di sini ketika gurunya datang dari safar, maka tidak masalah kalau cium ini. Apa ini? Kening. Jidatnya, kening. Kalau orang Arab itu kebiasaannya cium kening. Ya, maka tidak masalah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kayak gitu. Lalu tadi lafaz yang tidak boleh memanggil tadi sayyidi, maulaya. Nah, ini kata Syekh Bakar Abu Zaid itu tidak boleh. Karena kalau untuk panggilan sayyid dan maula berarti murid itu jadi budak. Gitu ya, murid itu jadi budak. Dan sayyid dan maulaya berarti itu jadi tuannya budak gitu. Nah, ini makanya tidak disukai. Nah, ini penjelasan dari Syekh seperti itu, Syekh Ibnu Utsaimin. Lalu yang berikutnya lagi, lanjut 19. Wahai penuntut ilmu, modalmu dari gurumu, ra'su malika ahwa talib min syaikhika. Modal pokokmu itu dari gurumu. Artinya jadikan gurumu suri tauladan gitu. Baca. Modalmu dari gurumu adalah meneladani akhlak baik dan sifat mulianya. Nah, itu digarisbawahi. Yang dimaksud guru itu adalah ra'su malik. Itu adalah guru itu jadi suri tauladan dari murid. Lalu beliau katakan, lanjut. Adapun kegiatan belajar dan mengajar adalah keuntungan tambahan. Nah, wa amma talaqi wa talqin. Belajar dan mengajar fawaribhun zaidun, itu keuntungan tambahan. Berarti materinya ini yang tambahan, akhlaknya itu yang pokok, gitu maksudnya. Jadi modal pokoknya adalah akhlak dari guru. Sedangkan materi kajian itu jadi ribhun zaidun, keuntungan tambahan. Ini kalimat yang bagus sekali supaya orang yang belajar itu prioritaskan juga akhlak. Kadang cuma ngambil ilmu namun sikapnya itu tegas dan keras dan kaku. Ya, punya keras dia. Sedikit gini, itu punya bid'ah, pokoknya bid'ah. Pergi kamu dari situ, nggak boleh. Nah, itu tegas banget dia. Gak mau nimbang-nimbang dulu gitu. Kapan saya harus bicara kayak gini? Kan tadi kita sudah bilang ta'amul tadi kan. Ta'amul ketika bicara, ketika muzakarah, ketika bertanya, ketika jawab pertanyaan. Nah itu ada caranya. Terus, tapi janganlah kecintaanmu kepada guru itu menjerumuskanmu dalam keburukan, sedangkan engkau tidak merasa. Padahal semua orang yang melihatmu mengetahui. Jangan meniru suara, nada bicara, cara berjalan, gerakan, dan penampilan gurumu. Ia menjadi guru yang dihormati dengan semua hal itu.
tapi jangan merendahkan dirimu dengan menirunya dalam hal-hal seperti itu. Nah, di sini apa? Tapi janganlah kecintaanmu kepada guru itu menjerumuskanmu ke dalam keburukan, sedangkan engkau tidak merasa. Padahal semua orang yang melihatmu mengetahui. Jangan meniru suara, nada bicara, cara jalan, gerakan, penampilan guru, semuanya ditiru gitu. Gaya suaranya ditiru, terus apa lagi? Nada bicara, cara jalannya. Kan ini nggak perlu ini kan? Cukup ilmunya, gerakannya gitu. Kadang ada murid itu yang hitung-hitung, ya, nya berapa kali itu ya ustadznya ini ya. Nggak usah cari-cari itu, ya memang kebiasaan kayak gitu, nggak usah nambah-nambah lagi, catat ilmunya aja. Ya. Dia ada gerakan-gerakan tambahan gitu, dicari-cari masalah muridnya itu, saya sudah hitung 100 kali loh ini 100 kali. Sudah lah, emang kebiasaan kayak gitu sulit diubah. Emang ada ilmu yang penting kan? Ngomong lagi gitu kan, ada yang nggak bisa hilangkan, memang sulit. Namun ada ilmu dia yang berkah di situ. Yang ini nggak usah dihitung-hitung, nggak usah ditiru-tiru gitu loh. Terus yang berikutnya, semangat belajar guru, semangat mengajar guru. Semangat mengajar guru. Semangat mengajar guru tergantung sejauh mana murid mendengarkan pelajaran dengan seksama dan berkonsentrasi di dalamnya. Nah, itu di garis bawah. Ini tergantung murid. Muridnya tuh konsen enggak, nanggap enggak gitu. Kalau muridnya cuma bengong aja, ngantuk saja, gurunya juga jadi malas gitu, mau lanjut, aduh wis KO. Terus tergantung pula kepada reaksi indranya terhadap guru dalam pelajaran. Nah, reaksi indranya, apa reaksi indranya? Telinga, mata. Nah, telinga, matanya gitu. Berarti ditulis semangat mengajar guru ini tergantung pada semangat belajarnya murid. Juga apa tadi? Reaksi indra. Tergantung pula dari reaksi indra. Apalagi siang-siang seperti ini, wes waktunya ngantuk, tidur, Ustaz masih lanjut terus, mbok oleh rensek atau Ustaz. SKO iki. Bapak di luar cuma ngantuk berat gue paling. Terus lanjut lagi. Oleh karena itu, berhati-hatilah jangan sampai engkau menjadi sarana yang menghambat ilmunya dengan bermalas-malas, lelah, bersandar, serta tidak atau kurang konsentrasi. Nah, gue sandaran. Belakangnya. Belakang pinggir. Sandaran itu. Langsung bangkit itu. Wes Ustaz enggak. Berarti tulis, jangan murid malas-malasan. Misalnya dalam bagi waktu mau belajar gitu. Ya, ini kadang kalau di beberapa kajian itu ustadznya datang, muridnya belum pada datang, belum nongol, tunggu 1 jam dulu, gurunya yang nunggu. Ustadz maaf, panitia langsung bilang, Ustadz maaf ya Ustadz ya, ini belum pada datang, ini lagi macet. Padahal ustadznya terbang dari Jogja ke Jakarta gitu. Asakina. Ini singgung juga ini sebenarnya, ini singgung. Iya, ada waktu untuk on time gitu. Ya, dia mungkin buru-buru ada agenda lagi berikutnya. Nggak bisa, dia tunda-tunda gitu, harus. Karena penyampaian materi, nggak bisa. Waktu segini nggak bisa gitu. Kadang panitia itu juga nggak memikirkan, misalnya yang punya acara nggak memikirkan ustadznya datang harus nunggu sambutan yang panjang lebar sekali. Ya, monggo Bapak Camat, habis itu Bapak Lurah, habis itu Ketua Panitia. Ustadznya 5 menit. Ustadznya 5 menit. Kapan saya ngisi ini? Oke, kalau saya di Gunung Kidul bilang, "Bu, jangan lama-lama, sudahlah. Saya ngisi-ngisi aja lah sudah." Gitu. Lama banget sambutannya basa-basi panjang lebar, setengah jam, 1 jam. Wah, itu ya serampung ini. Kadang kayak gitu harus timbang-timbang. Waktu mepet banget gitu, butuh timing pas gitu untuk ngisi. Sudah disiapkan, cuma sedikit. Akhirnya cuma dapat pas-pasan. Jadi tergantung juga orang ngatur. Kalau bagi panitia kajian ngatur kayak gitu. Ini gimana ya? Ini biar nggak terlalu lama ya gitu ya. Kalau enggak sudah waktunya mulai ya mulai.
on time gitu. Nah, terus Khatib Baghdadi mengatakan, hak ilmu adalah hendaknya ia tidak diberikan kepada orang yang tidak menginginkannya. Jangan disodorkan kepada orang yang tidak berminat kepadanya. Jika seorang pembicara melihat kelesuan pada pendengar, hendaklah ia diam. Nah, dia diam terus. Gua jadi konsen lagi kan terus. Karena sebagian pujangga mengatakan, semangat pembicara itu tergantung kepada kadar kepahaman pendengar. Nasyatul qaili ala qadri fahmil mustami. Semangatnya orang yang bicara itu tergantung pada kepemahaman orang yang dengar. Kalau ada tanggapan kan enak gitu. Makanya kadang Ustadz butuh dua arah, artinya jamaah nanggapi gitu. Apa tadi? Nomor berapa? Ya. Sudah sampai mana gitu. Tadi apa nomor 4 gitu. Padahal dia sudah hafal, cuma ini aja untuk ini lagi narik perhatian gitu. Dia butuh nanggapi, kalau ditanya bengong aja nggak jawab. Padahal baru disebut tadi itu. Itu untuk narik. Ya. Untuk narik itu dia narik lagi. Oh, konsen lagi. Oh, berarti tadi dia dengar nih, dia hafal nih. Enak kalau guru kayak gitu. Ya, jadi nggak bengong saja. Maka tipe yang bagus tetap ada dua arah gitu. Ya, kadang kan ada yang pembicara yang mungkin tipenya kayak gitu, kaku tapi orang agak sulit menerima, ilmunya bagus. Tapi satu arah terus. Mohon maaf kalau ini diterapkan di beberapa tempat nggak bisa dan itu sulit masuk, apalagi kalau di daerah seperti desa kayak Gunung Kidul sini. Kamu ngomong menonton dari awal cuma kamu sendiri gitu. Bawa sampaikan ayat ini, hadis ini, iya bagus. Namun karena tidak pernah ada tanggapan dari jamaah cuma bengong dengar aja. Oh ya, gitu bengong. Paham nggak? Nggak tahu paham apa enggak. Karena nggak ada respon dari mereka itu. Mereka butuh respon kadang itu. Mereka butuh respon. Ini disauti apa ya? Baru jawab itu. Nah, kadang gitu. Maka semangat pembicara dari situ itu. Orang tahu kalau ia ikut public speaking atau dia sebagai public speaker, dia tahu itu. Saya butuh respon. Kadang mereka masuk itu kasih suatu mukaddimah dulu, dia pakai story gitu. Ya, pakai pertanyaan. Jamaah sudah sarapan belum? Ya, ngapain dia tanya kalau awal kajian kayak gitu? Sudah tahu kita lapar gitu loh. Ini kan nggak perlu, tapi itu kan langsung konsen itu. Oh iya, belum. Nah, kalimat belum itu sudah menunjukkan respon yang bagus. Nah, itu public speaker kayak gitu itu caranya. Tadi dia masuk dari story dulu, cerita. Dia cerita gini, apa nyambungnya dengan materi? Ternyata dia bawa ke sini. Pas banget itu. Ya, pas banget. Saya pernah ikuti acara public speaking terus dia cerita awalnya itu apa? Saya selama 37 tahun tidak pernah kencing, tempat untuk kencing berdiri itu apa namanya? Urinoir ya. Nah, saya nggak pernah kencing di selama 37 tahun. Saya cuma bengong di awal aja. Apa nyambungnya saya ikut materi kayak begini gitu. Kok bahas saru-saru duluan gitu ya? Perhatian. Ya. Ternyata dia bilang ini guru saya cerita. Ya, pokoknya kamu harus jaga, jangan kencing sambil berdiri kayak begitu. Ya, apalagi kalau kencingmu ini kena celanamu. Ternyata dia dapat inspirasi. Nah, kenapa guru ini yang dia sebut? Guru ini menyampaikan kalimat yang mengandung inspirasi untuk dia. Terkenang terus. Saya bilang mantap sekali kamu itu buka di situ. Pembukaan luar biasa. Ya, dia bilang, wah ini baru orang fokus semua dan itu nyambung ke materi yang dia itu bawa. Saya bilang, apa hubungannya urinoir dengan kamu kencing 37 tahun? Apa nyambungnya dengan saya mau dengar kamu itu cara kamu public speaking gitu? Ternyata orang untuk masuk itu bisa menyampaikan story pertama, kemudian yang kedua dia masuk di situ dengan cara membuat semuanya itu konsen, tarik perhatian, akhirnya semua nanggap respon. Kadang orang jadi MC sudah buat kaku duluan, dia grogi duluan. Kepada bapak ibu-ibu sudah itu tadi nya dihitung lagi tadi itu nya dihitung.
Ya, panggilan yang tadi ini, yang tadi saya ulang lagi kan. Itu kalau istilahnya itu callback. Itu istilah stand up comedy. Itu panggilan callback itu. Lucunya yang awal tadi dia tarik lagi ke situ. Jadi sebenarnya saya itu banyak belajar juga dari itu. Oh, caranya kayak gini, caranya kayak gini itu. Itu callback itu saya nih, punchline. Itu saya tahu itu kayak begitu. Masuk ini. Hingga satu waktu bisa buat ini langsung tek gitu. Itu ada metodenya itu. Ya. Itu dibutuhkan untuk orang itu bicara sehingga nggak kaku. Termasuk orang grogi, coba gimana? Ngatasi grogi gimana depan? Apa caranya? Ada yang pegang jam, ada yang tiba-tiba blank. Wih, tadi sudah saya hafal ini, lupa ini. Gimana kalau gitu ngatasi itu? Pura-pura ditanya jamaah. Jamaah apa? Apalagi ada yang masih ingat, ini masih ingat. Dia lupa, dia butuh konsen dulu deh. Itu caranya. Dia butuh ini dulu. Sebentar, memori lagi berputar nih. Bentar. Oh iya, sudah. Sudah ada yang nanggapi lagi. Oh, nyambung akhirnya. Gitu. Ya. Blame-nya itu ada solusinya. Orang yang public speaker tahu kayak gitu. Ya, itu buktinya tadi di sini saya bilang ada tanggapan respons tadi. Baik, terus selanjutnya lagi. Kemudian ia membawakan riwayat dengan sanad dari Zaid bin Wahab. Abdullah berkata, berbicaralah kepada orang-orang selama mereka mengarahkan pandangan mata kepadamu. Jika kau lihat kelesuan pada mereka, berhentilah. Nah, kalau sudah capek berhentilah. Sudah capek apa belum? Enggak, saya menarik aja. Sudah capek apa belum? Sudah tahu capek, tanya lagi Ustaz. Ini lagi narik aja ini. Lagi narik konsen lagi gitu. Satu lagi. Menulis ucapan guru. Menulis ucapan guru. Mengenai menulis ucapan guru, keadaan antara satu guru berbeda dengan guru yang lain. Maka pahamlah. Nah, ini pahamlah. Ada ucapan guru yang kamu bisa catat, ada ucapan guru yang kamu tidak bisa catat. Betul nggak? Ngomongnya cepat sekali. Itu di mana tadi? Itu di mana itu? Ada yang dia ngatur, diktekan itu satu, dia catat satu pelan. Nah, kalau saya berusaha itu jamaah dikte tadi, dia bisa catat itu. Namun sudah kayak gini, ada yang masih belum nyambung lagi. Mungkin karena belum fokus tadi, belum fokus. Kalau sudah pelan-pelan, apa tadi Ustaz? Apa tadi? Dia jawab sendiri gitu. Apa tadi? Padahal tadi yang lainnya nggak tanya-tanya, cuma dia aja gitu. Berarti lambat connect gitu. Nah itu, maka pahamlah. Ada guru yang kamu itu bisa nyatat perkataannya, ada yang enggak. Terus, hal ini memiliki adab dan syarat. Adapun adabnya adalah seyogyanya kau beritahu gurumu bahwa engkau akan menulis atau telah menulis ucapan yang telah kau dengarkan sebagai bahan pelajaran. Adapun syaratnya, hendaklah kau sebutkan bahwa engkau menulisnya dari mendengarkan pelajarannya. Nah, jadi ada adab dan syaratnya. Adabnya itu tulis tadi perkataan guru yang telah kau dengarkan sebagai bahan pelajaran, ditulis. Bisa nanti di buku, kayak tadi saya contohkan di bagian kanan kiri gitu ada catatan. Gitu. Bisa nanti dituliskan juga, diketikan gitu bisa. Adapun syaratnya, hendaklah kau sebutkan bahwa engkau menulisnya dari mendengarkan pelajarannya. Berarti nukilannya ini disebutkan, ini dengar dari siapa? Ya, ini dengarkan dari siapa? Majelisnya lagi bahas apa gitu. Jadi sebutkan. Jadi istilah para ulama itu sandarkan perkataan tadi pada orang yang mengucapkannya langsung. Jadi di sini juga diantara adab adalah menulis ucapan guru. Asalkan tadi ya memenuhi syarat dan adab dan syarat. Baik.
Demikian kita cukupkan dulu. Nanti lanjut lagi jam 1:04 insya Allah. Kan sampai sore ini. Kalau belum selesai saya mungkin sampai malam nggak apa-apa lah. Nah, lanjut gue. Subuh juga bisa ya ini. Siap Ustaz. Siap kopi. Baik, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.